Hari ini kita akan mengulas wireless controller SE3401 dari Soundfox. Berikut bentuk produknya. Karena produk tes yang kami terima dari Accessly ini datang sebelum produk ini launching, maka produknya hadir dengan tanpa kemasan atau box apapun. Hanya disertakan di dalam sebuah hard case keras ini saja. Di bagian dalam nantinya produk ini akan dilengkapi dengan sebuah kabel USB tipe C dan sebuah manual tentunya. Controllernya sendiri berbahan plastik keras dengan cutting yang rapi, berwarna hitam dengan tekstur doff halus pada semua permukaannya. Dan pada bagian belakang, tepat di area grip tangan, mendapat motif grafir kotak untuk memberikan efek grip yang lebih terasa. Analognya mendapat model yang tidak biasa, ditandai dengan warna kuning, cincin analog kirinya tidak mendapat lubang putaran yang bulat, melainkan persegi 8. Bertuas plastik keras dengan lapisan karet pada bagian atasnya. Mendapat sedikit cekung landai dengan motif gerigi pada tepiannya, dan saat ditekan terasa tajam dan tepat. Tombol di padnya ini mendapat bentuk bulat dengan model floating. Tidak hanya enak ditekan di setiap ujungnya, tapi juga untuk area di antara ujungnya. Uniknya, tombol di pad bulat ini dapat dilepas, dan menyisakan tombol di pad biasa berbentuk tanda plus. Tombol di pad bulat ini menempel dengan kuat berkat bantuan magnet di dalamnya. Tombol actionnya mengambil penamaan seperti Xbox Controller, BAXY, berdesain bulat dengan permukaan rata dan hurufnya digrafir ke arah dalam. Bermotif warna-warni yang juga sama seperti warna pada tombol Xbox Controller, dan saat ditekan, rasanya ini agak berbeda. Ya, rasa tekannya tidak seperti tombol action pada controller-controller umumnya. Terasa tajam ringan dan nyaris tanpa kliki. Lebih tepatnya, sensasi tombol ini sama seperti tombol klik yang ada pada mouse komputer. Tombol plus dan minus menemani tombol home yang mendapat gambar logo terbaru dari Soundfox ini. Sedangkan tombol capture berada di bawah controller bersama dengan tombol turbo dan juga 4 buah LED indikator. Tombol triggernya mendapat desain yang lagi-lagi sama seperti yang ada pada Xbox Controller. Berbahan plastik berwarna hitam dengan tampilan yang glossy. Tombol LB, RB berdesain memanjang dan menempel pas sepanjang jari telunjuk. Saat ditekan, terasa tajam dan tepat. Sedangkan tombol LT, RT-nya berdesain pelatuk lebar sampai ke bagian bawah. Saat ditekan, terasa agak kosong dengan rasa force back yang juga sama seperti yang ada pada Xbox Controller. Namun uniknya, tombol trigger ini dapat diatur kedalaman tekanannya menggunakan kedua tuas ini. Dengan tuas di posisi terbawah, tombol dapat ditekan penuh. Saat dinaikkan satu level, tombol hanya dapat ditekan setengah. Dan dinaikkan satu level lagi, maka tombol hanya dapat ditekan sepertiganya saja. Kedua tuas ini dapat mengatur kedua tombol LT dan RT secara berbeda. Masih pada area belakang, controller dari Soundfox ini juga dilengkapi dengan dua buah tombol tambahan M1 dan M2 untuk jari tengah, dengan rasa tekanan yang padat dan rendah. Koneksinya dengan Nintendo Switch terbilang cepat dan mudah. Cukup tekan dan tahan tombol home dengan tombol Y bersamaan, dan Nintendo Switch akan dapat langsung mengenali. Tidak ada kendala dalam koneksi, baik itu lag maupun terputus. Sensor gyronya bekerja dengan sangat baik, terbilang halus dan cukup responsif. Getarannya terasa padat dan rata di seluruh bagian controller. Namun sayangnya, dalam mode Nintendo Switch, controller ini tidak memiliki fungsi NFC dan juga tidak dapat membangunkan Nintendo Switch dari posisi tidurnya. Koneksinya dengan PC atau Windows tidak dapat dilakukan via Bluetooth secara langsung, melainkan harus menggunakan USB receiver. Untuk itu, lepas dahulu tombol di pad bulat ini, lalu angkat permukaan depan controllernya. Ya, controller ini memang dapat melepas wajahnya, dan pada bagian dalam terlihat seperti controller yang berbeda dengan motif desain ala-ala PCB motherboard. Dan receivernya berada pada sudut bawah controller ini. Hubungkan receiver dengan USB pada PC atau Windows dan controller dapat langsung dikenali, lengkap dengan indikator dayanya. Koneksinya dengan Android, cukup menekan tombol home dengan tombol A ini, lalu cari device yang tersedia dan tekan pair untuk dapat terhubung. Sedangkan koneksinya dengan iOS dapat dilakukan dengan menekan tombol home dengan tombol B. Cari device yang tersedia dan pair agar terhubung. Fitur turbonya dapat dilakukan dengan menekan tombol turbo dan tombol yang diinginkan. Dan untuk tombol belakang atau back button, tekan M2 selama beberapa detik sampai LED putih kecil ini menyala. Kemudian tekan tombol yang akan dijadikan mappingnya. Anehnya, tombol M1 tidak dapat di remapping menjadi tombol lain.
Namun saat digunakan di dalam game dengan genre shooter, tombol M1 ini akan menjadi pelambat dan menstabil arahan atau aim tembakan. Dilengkapi dengan baterai tanam sebesar 600 mAh yang dapat diisi ulang, dari 100% baterai terisi penuh, controller ini dapat digunakan selama 4-8 jam tergantung pemakaian. Dengan panjang sekitar 16 cm, lebar 10 cm, tebal 5 cm, dan berat sekitar 250 gram, controller SE3401 dari SoundFox ini dibanderol dengan harga sekitar Rp700.000. Apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Controller ini hadir dengan beberapa hal yang unik dan tidak biasa, seperti tombol analog ini. Dengan lubang yang berbentuk segi 8, arah analog memang menjadi lebih mudah dan presisi, tapi juga sedikit mengurangi kebebasan dalam bermanuver di dalam game-game third-person action. Meski demikian, kami suka dengan ring penahan dari plastik kerasnya ini. Terasa lebih mewah dan mengurangi dampak gesekan tuas analog pada tepian lubangnya ini. Tidak suka dengan ring bentuk segi 8-nya? Tenang, ring penahan ini dapat dilepas dan diganti atau ditukar. Tombol di padnya termasuk luar biasa. Dua mode pengaturan dengan bantuan magnet membuatnya terasa lebih nikmat dalam mode bulat dan floating. Sedangkan tombol actionnya ini, perpaduan antara bahan, bentuk, dan warnanya menurut kami terlihat kurang mewah. Tetapi rasa dan sensasi kliknya terasa enak di ujung-ujung jempol. Heran dan takjub kami rasakan bahwa klik pada mouse dapat digunakan dalam sebuah controller. Dan yang lebih uniknya lagi, tombol actionnya ini dapat dilepas dan di-mapping secara manual. Sedangkan tombol triggernya ini, meskipun terasa agak kosong dan minim akan force, namun mendapat tuas pengaturan untuk level tekanan. Fitur yang sangat jarang ada di sebuah controller. Walaupun wajahnya dapat dilepas untuk menyimpan receiver, namun alangkah baiknya kalau koneksi dengan PC atau Windows dapat langsung menggunakan Bluetooth atau tanpa menggunakan receiver lagi. Dan kami harap cangkang atau wajahnya ini dapat dijual terpisah. Terpintas sedikit ide kami jika cangkangnya ini berwarna putih transparan, sehingga dapat dicat atau dimasukkan kertas dengan warna atau motif yang dapat diprint sendiri. Jadi dengan desain yang unik, koneksi dan materialnya yang baik, juga untuk kalian yang menginginkan kustomisasi lebih dari sebuah controller, SE3401 dari SoundFox ini sangat layak untuk dibeli. Harganya sedikit terlalu mahal, kalian bisa cek seri SoundFox lain atau controller lain dalam channel kami. Demikian review kita hari ini untuk wireless controller SE3401 dari SoundFox. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.